Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Pendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Yang tak layak jangan masih sangat besar dalam sejarah SMP 75 tahun Indonesia masih yang biasa belajar Namun di Indonesia, kesenjangan pendidikan masih terjadi. Pemirsa, saat ini dunia pendidikan sedang mengalami suatu tantangan besar, terutama karena para siswa yang makin malas belajar. Lalu, apakah guru-guru dapat melakukan sesuatu untuk mengatasinya? Saksikan video wawancara singkat berikut ini. Siang Bu Lena, perkenalkan nama saya Masih Disney Mayu dari kelas 8B. Di sini saya mau mewawancara Ibu untuk tugas bahasa Indonesia kami Ibu. Untuk topiknya nanti kami akan menanyakan tentang peran Ibu sebagai kepala sekolah SMP Kristen Nasional Pusat Agama. Untuk pertanyaan pertama, apa tantangan yang Ibu hadapi selaku kepala sekolah di SMP ini Ibu? Untuk tantangan yang dialami khususnya sekolah swasta ya, sekolah swasta itu gurunya mungkin jumlahnya itu sedikit karena longgarnya kita juga sedikit, sehingga ada guru-guru yang satu orang mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Itu menjadi tantangan, tapi puji Tuhan semua guru yang diberikan lebih dari satu mata pelajaran itu bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian yang kedua itu dengan peralihan, sekarang kan sudah menerapkan pembelajaran. Tentunya itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita belajar apa itu yang dimaksud pembelajaran mendalam, sehingga kalian tahu gimana sistem keluar juga yang mengikuti bintek-bintek, guru-guru juga. Tapi puji Tuhan karena guru-guru di SMP Kristen Nasional Puskasi AKP ini masih usianya masih muda sehingga produktif, sehingga dapat mengikuti perkembangan itu dengan cepat. Ya. Baik Ibu, untuk itu saya lanjutkan ke pertanyaan kedua ya Ibu, yaitu apakah kepala sekolah seperti Bu Lena juga mengadakan pelatihan khusus seperti yang diikuti oleh guru-guru? Ya, ini Ibu Lena sedang ikuti dan besok Ibu Lena berangkat ke Jakarta. Juga undangan kementerian jadi mengikuti bintek untuk pembelajaran digitalisasi. Kalau boleh tahu, apa sih tujuan dari pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh kepala sekolah itu Ibu? Ya, untuk meningkatkan kompetensi, karena kan pendidikan itu tidak statis, tapi dia itu dinamis, bergerak terus, perkembangan. Nah, kalau kita tidak belajar, nanti kita ketinggalan. Nah, kalau gurunya sudah ketinggalan, anak didiknya juga berimbas, ya toh. Jadi seluruh apapun yang sudah kita ikuti, pelatihan maupun bintek, kita selalu mengimbaskan, memberikan kembali kepada guru-guru yang berangkat pulang. Kewajibannya harus mengimbaskan, memberi berbagi praktik baik yang sudah Jawaban yang bagus ya Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Ibu inovasi dalam pendidikan itu sangat penting? Ya, sangat penting, karena pendidikan zaman dahulu tidak bisa diterapkan untuk zaman sekarang. Kayak kalian begini, kalian sudah mengenal digitalisasi, terus kalau guru-gurunya tidak berinovasi, ya, nah, puji Tuhan dikasih AKP ini untuk digitalisasi semua sudah ya dilengkapi. Setiap kelas punya LCD, setiap guru harus punya laptop. Kemudian kita juga dapat bantuan itu IFP ya. Kalian pernah toh sudah toh pelajaran menggunakan IFP? Kalian juga waktu presentasi bisa menggunakan itu juga kan? Ya. Jadi itu kan suatu inovasi ya toh. Nah, Ibu Lena juga mau tanya,
apakah selama ini guru-guru yang mengajari kalian itu kalian lihat ada nggak inovasinya? Banyak atau banyak sekali. Terus bagaimana kalian yang merasakan? Kalau dari saya sendiri, inovasi yang mulai dibuat oleh guru-guru itu membuat saya jadi semakin semangat belajar itu karena ada banyak-banyak yang baru gitu, jadi lebih asik saja gitu belajar. Asik ya, ngikutin pelajarannya membosankan tidak? Ya dong. Oh ya, puji Tuhan. Berarti guru-guru sudah apa yang didapat dari pelatihan kemudian dibagikan kepada guru-guru lain sehingga guru-guru semua bisa melaksanakan tugasnya. Iya. Terima kasih untuk jawabannya Ibu. Pertanyaan selanjutnya, gimana biasanya Ibu melakukan evaluasi dengan guru-guru untuk mengetahui kegiatan lingkungan di sekolah ini? Setiap hari kalian lihat toh? Ya. Ya. Setiap kita mau pulang, kita evaluasi terlebih dahulu, kemudian kita tutup dengan doa. Dan itu sudah berlangsung sejak berdirinya sekolah ini. Setiap hari kita melakukan evaluasi, ya, doa pagi juga apabila ingin disampaikan apa yang disampaikan. Kalau sudah selesai, bisa diselesaikan saat itu doa pagi. Kalau belum, kita lanjut untuk dievaluasi pada saat doa pulang. Kemudian setiap hari Sabtu kami berkumpul karena kita ini kan sekolah yayasan TK, SD dan SMP, berkumpul setiap hari Sabtu, kita persekutuan doa, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi sehingga kita tahu kasus yang ada di TK apa, di SD apa, di SMP apa, sehingga kan nanti anak-anak ini kan dari TK lanjut ke SD, SD lanjut ke SMP, itu kita sudah tahu riwayatnya. Dulu TK-nya gimana, SD-nya gimana, sehingga masuk SMP kita ini ya. Semoga ketika kalian sudah keluar dari SMP menjadi lulusan yang terbaik, yang menjadi berkat ketika kalian melanjutkan ke SMA. Ya, karena kasih AKP tidak ada SMA. Ya. Apakah ada guru-guru tertentu yang Ibu libatkan dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah Ibu? Boleh tahu? Semua guru-guru itu terlibat, mereka merupakan stakeholder, mitra juga semua ya, jadi merupakan warga sekolah. Dan anak-anak OSIS juga sering dilibatkan juga kan kalian. Kemudian di kelas juga kesepakatan kelas, bagaimana? Apa guru melaksanakan itu? Kesepakatan kelas ketika ini ya. Melakukan apa tidak guru-gurunya? Nah, jadi kalian rasakan semua terlibat, tidak hanya beberapa guru saja, tapi semua guru. Lewat evaluasi itu kita mengambil keputusan bersama, sehingga setiap program yang ada itu dijalankan bersama. Kan tadi bilang kalau inovasi dalam pendidikan itu penting. Lalu kapan saja waktu yang tepat menurut Ibu untuk melakukan pembaruan dalam metode pembelajaran? Ya, setiap guru-guru yang habis mendapatkan BIMTEK atau workshop itu selalu beberapa ininya melaksanakan pembahasan. Ya. Kemudian setiap akhir semester kita cek lagi, ya toh, awas apa baru masuk liburan, kemudian awal tahun ajaran, setiap tahun ajaran itu kalian belum masuk, guru-guru sudah masuk. Nah, itu untuk melaksanakan in-house training, ya, untuk mencas lagi, mereview kembali. Jawaban yang sangat baik ya Ibu. Dari kami langsung saja ke pertanyaan terakhir. Bagaimana sih cara Ibu untuk menghadapi kritik dan saran dari orang tua, siswa maupun guru-guru yang lain mungkin? Kritik itu sangat perlu, karena kalau nggak ada yang ngomong kritik kita merasa sudah benar, ya, sehingga kritik yang diberikan itu merupakan suatu stimulus untuk kita menjadi maju. Jadi setiap ada banyak kritik orang tua lewat WhatsApp, japri maupun apa, kita tanggapi dengan baik dan selalu bersyukur karena orang tua merasa terlibat. Ya toh, kalau orang tua cuek, nggak ada yang mau kasih masukan. Ya toh, kalau kasih kritikan boleh. Kemudian kita bahas apakah itu betul yang disampaikan. Kalau betul, ya kita berterima kasih, kita perbaiki yang salah. Kalau itu ternyata hoax itu bukan gitu, ya kita sampaikan kembali bahwa itu.
Ya, tapi tetap kritik itu menjadi stimulus buat kita untuk menjadi maju. Ya, karena tidak ada satu orang pun yang sempurna. Ya, oke ya. Itu saja. Ya Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Tuhan berkati ya. Maju terus, semangat ya dalam belajarnya. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu.